sekarang saat kita sudah mencapai usia wajib puasa, maka apa saja yang harus kita lakukan untuk kita itu dikatakan puasa atau puasa kita dikatakan sah? Maka yang pertama harus kita lakukan adalah an-niyah. Niat itu sulusul ibadah, kata ulama, karena sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi yang pertama kita lakukan harus niat puasa. Niat puasa itu yang masyhur di kalangan ulama, di masyarakat juga dan di kitab-kitab adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, ini cukup maklum, tidak perlu dijelaskan. Hanya saja syarat puasa itu harus memenuhi syarat niat dalam puasa harus memenuhi dua hal. Pertama harus tab'id, niat di waktu malam. Jadi sebelum terbitnya fajar kita itu harus niat. Kadang di waktu kita terawih, pas selesai terawih oleh pemimpinnya atau imamnya itu diniatkan bareng-bareng. Lalu itu shauma ghadin ila akhirih setelah terawih. Ada orang yang niat dari setelah sahur karena itu belum terbit matahari, niat puasa di sana. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa sahur itu sudah termasuk niat, ya ini khilafiyah, maklum. Syarat yang pertama harus niat di waktu malam sebelum terbit fajar. Sedangkan Imam Malik itu ternyata Imam Malik berpendapat bahwa niat itu sebenarnya memang harus tab'id, tapi di tab'id malam pertama saja bisa mencakup ke malam-malam yang lain. Misal niat puasa di malam tanggal 1 itu bisa diniatkan sampai tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai akhir bulan. Di madhab Syafi'i tidak dipakai seperti itu. Hanya hukumnya sunnah. Karena kita itu kadang lupa di malam tanggal 2 tidak niat puasa, maka ya taklid ke Imam Malik yang tadi. Makanya disunahkan kita di tanggal 1 niat puasa selama 1 bulan, karena takut nanti di tanggal 2, 3 dan seterusnya kita lupa niat, kita langsung taklid ke Imam Malik. Syarat yang kedua dari niat harus ta'yin. Ta'yin itu menentukan puasa, menentukan puasanya besok, menentukan puasanya yang kapan, menentukan, bukan harus tidak boleh kalau kita umumkan niat itu. Saya intinya niat puasa nggak boleh, nggak sah. Tapi kita harus ta'yin bahwa kita itu niat puasanya untuk puasa yang kapan, misal besok atau yang sebulan menurut Imam Malik. Seperti itu. Hal-hal yang diwajibkan saat kita puasa, yang pertama tadi sudah niat, dan yang kedua adalah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Jadi hanya dua. Versi Imam siapa itu yang Ibnu Abi Syuja, versi Imam Abi Syuja yang ngarang Fathul Qorib itu 4 fardu puasa itu ada 4. Pertama niat, yang kedua menahan dari jima, menahan dari muntah, menahan dari makan. Ya sebenarnya itu bisa tercover dari pertama niat, dan yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu versi Imam Abi Syuja juga ada 10. Ya kita singkat saja. Ada hal-hal yang membatalkan puasa itu masuknya ma wasala amdan ilal jawfil munfatih atau ghairil munfatih. Ada hal yang masuk lewat lubang yang 7 ini, mulai dari mata, telinga, hidung, mulut dan sebagainya ke dalam perut. Ada yang muntah, ada karena bagi perempuan nifas, ada yang karena haid, hilang akal, murtad dan sebagainya. Bisa dilihat di video sebelumnya, itu sudah dibahas. Sekarang yang lebih menarik, kalau mau kita bahas, karena ini berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Jadi di bulan puasa itu ada yang namanya dengan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Penjelasan ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah gamblang memfirmankannya dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul
Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah karunia atau memberikan sebuah kenikmatan bagi kita umat Muhammad untuk memperoleh yang namanya bulan atau malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Di teks Qur'annya itu ada wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi kalau kita ibadah, satu saja ibadah di malam Lailatul Qadar itu sudah lebih baik daripada ibadah satu ibadah sebanyak 1000 bulan. Maksudnya begini, maaf. Satu ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Saya cek dulu di kitab i'anahnya halaman 257. Ini kitab yang saya pakai. Mungkin kalau cetakan sampean lain halamannya berbeda. Tapi ya esensinya tetap 257. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu berawal dari ketika Nabi Muhammad SAW dzakara li Rasulillah rajulun min bani Israil hamalas silah an atikihi fi sabilillah alfa syahrin fata'ajjaba Rasulullah lidzalika wa tamanna dzalika li ummatihi faqala ya rabbi ja'alta ummati aksarul umam a'maron wa aqallaha a'malan fa'atahu Allah ta'ala Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Dulu itu di Bani Israel ada seorang laki-laki yang selalu membawa pedang untuk ijtihad, untuk jihad maksudnya, membawa pedang untuk melaksanakan jihad, berperang di jalan Allah. Di waktu malam dia ibadah, dan itu dia lakukan selama 1000 bulan. Ketika Nabi diceritakan hal ini, Nabi merasa sangat takjub. Nabi luar biasa takjub. Semoga, kata Nabi, hal ini terjadi juga kepada umatku. Tamanna, Nabi itu berharap bahwa umatnya melakukan hal yang sama, ibadah sebanyak ini. Sehingga Nabi matur kepada Tuhan, ya Allah, engkau mentakdir, engkau menjadikan umatku, umat Muhammad ya seperti kita ini, umurnya yang paling pendek, umur yang paling sedikit daripada umat-umat yang lain. Sebagaimana sabda Nabi itu, akmaru ummati ma baina sittinah wa sab'ina sanatan wa aqalluhum man yujawizu dalik. Jadi umur umatku, umat Muhammad, kata Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit, kata Nabi, yang melebihi dari umur 70. Dibanding dengan umat-umat terdahulu yang sampai ratusan, sampai ribuan bahkan, maka Nabi Muhammad itu merasa, gimana ya, umatku ini paling pendek, berarti ibadah yang dia lakukan lebih sedikit. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah, memberikan kita keistimewaan, sekalipun umurnya pendek, kita diberi Lailatul Qadar yang satu ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi sekarang 1000 bulan dibagi 2 bulan itu kira-kira 83 lah. Tapi 83 sampai 84 tahun. Bayangkan kita sholat satu saja di malam Lailatul Qadar itu sama dengan lebih baik bahkan dari sholat selama 83 tahun. Umur kita saja belum tentu sampai situ, bisa saja 50, bisa saja 30 dan sebagainya.